Assalamualaikum teman-teman dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel saya. Dan untuk teman-teman yang berkenan dan suka dengan video saya, silahkan klik tombol subscribe, kemudian klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Baiklah, kali ini saya mau sharing ya tentang apa sih perbedaannya dagang, bisnis ya, sama jualan begitu ya. Apa keuntungannya dari bisnis HNI ya. Oke, langsung saja ya. Saya punya perumpamaan seperti ini ya. Perhatikan baik-baik di gambar ini ya. Dagang atau jualan versi bisnis ya. Antara dagang dan bisnis itu beda teman-teman ya. Perhatikan dua gambar ini ya. Nah, gambar yang pertama ya. Kita fokus pada gambar ini dulu ya. Di sini kan ada garis berwarna biru ya. Ada garis berwarna biru dan berwarna merah. Ya. Garis biru ini ibarat usaha atau kerja kita ya. Usaha atau kerja kita. Kemudian garis merah adalah hasil yang kita peroleh. Nah, gambar ini adalah terjadi pada seorang karyawan atau pedagang, mohon maaf ya. Gambar ini terjadi oleh seorang karyawan atau pedagang. Maksudnya apa nih ya? Maksudnya apa? Nah, pada gambar ini kan bermakna ketika kita bekerja dengan keras ya, maka hasil yang diperoleh juga akan tinggi. Semakin naik pangkatnya ya, semakin naik pangkatnya karyawan atau semakin banyak yang kita jual, maka hasil yang kita peroleh juga naik ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, tentunya untuk karyawan makin tinggi pangkat, makin besar tugas dan tanggung jawabnya, makin banyak juga waktu yang diperlukan untuk bekerja toh. Kemudian yang kedua, pedagang makin keras menawarkan dan makin besar usaha yang harus dilakukan. Tapi ujung-ujungnya apa? Gambar itu kemudian langsung turun drastis. Perhatikan ya. Langsung turun drastis ya. Nah, gambar ini langsung turun drastis ke bawah. Artinya apa? Nah, ini terjadi oleh karyawan dan pedagang. Kalau karyawan itu bisa aja pensiun ya. Kemudian pedagang banyak saingan. Ya, turunnya itu karena banyak saingan atau sudah lanjut usia, tenaga sudah lemah ya. Jangankan untuk jualan, angkat dari duduk sampai berdiri aja susah payah. Ya. Ini berarti penghasilan akan menjadi kecil atau berhenti ketika ini sudah datang waktunya, waktu pensiun ya. Dan sudah lanjut usia, tenaga habis, bukan habis tapi lemah ya. Kemudian lanjut, apa bedanya ya? Apa bedanya dengan bisnis HNI? Jelas beda ya. Selain produknya halal dan thayyib, kemudian herbal, ini juga sangat menguntungkan karena bisa diwariskan. Berikut penjelasannya ya. Kita perhatikan. Kalau di HNI itu malah kebalikannya ya. Ini adalah garis biru adalah seberapa banyak kita bekerja. Awalnya memang agak susah ya. Banyak waktu yang tersita. Coba perhatikan. Garis biru itu dari atas ke bawah semakin mengecil, semakin ringan artinya ya. Semakin ringan. Dan bonusnya awalnya kecil menjadi semakin besar seiring berjalannya waktu. Oke, berikut penjelasannya ya.
Nah, untuk memulai bisnis dalam hal ini di HNI, maka usaha kita harus besar di awal, seperti yang saya bilang tadi ya. Contohnya yang pertama, rekrut mitra dan bangun pasar ini perlu proses dan kerja yang istiqomah atau PCA tiada henti. Capek dan melelahkan ketika tidak memahami tujuannya besarnya, ya. Iya, maksudnya ya kita akan mendapatkan capek aja dan lelah kalau kita nggak paham apa sih tujuan besarnya, apa tujuan besar dalam bisnis ini gitu. Kemudian yang kedua, menjadi halal mart untuk ketersediaan produk. Jika di suatu daerah produk sulit diperoleh, maka ini bisnis juga tidak akan berjalan. Iya, butuh agen stok ya. Jadi di daerah ini butuh agen stok. Nah, HNI makanya menyebar luas di seluruh pelosok Indonesia ya. Kenapa begitu? Ya karena untuk memudahkan mitranya dalam berbelanja, dalam memakai produk, dalam istiqomah hijrah produk, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah edukasi mitra-mitra agar mereka juga memahami peluang di HN ini sehingga bisa maksimal dalam memperoleh hak-haknya. Jika kita tidak segera duplikasi diri kepada mitra-mitra kita, maka ini berarti kita kerja sendirian. Berat dan memang sangat melelahkan ya. Jadi ibarat sapu lidi ya. Kalau HNI ini mungkin saya akan mengibaratkan sapu lidi. Ketika sapu lidi itu berjumlah satu saja, maka dia tidak akan maksimal untuk bisa mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Misalkan menyapu halaman dengan satu lidi itu lama ya, mending pakai tangan aja sekalian. Satu lidi itu loh. Kemudian satu lidi itu ketika kita tekuk pasti akan mudah patah. Iya enggak? Beda ketika kita mengumpulkan banyak batang lidi ya, kemudian terus dikumpulkan menjadi satu genggam, itu kan akan memudahkan prosesnya, memaksimalkan cara kerjanya. Untuk menyapu halaman itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Begitupun kalau misalkan dia ditekuk, itu akan kuat. Semakin banyak lidinya, batang lidinya, maka akan semakin kuat ketika dia ditekuk. Begitupun dengan HNI, gak bisa sendirian, harus berjamaah, harus sama-sama kita sukses. Terus ingat keluarga, ingat teman, ingat sahabat. Bismillah ya. Nah, kemudian garis merah menunjukkan kecil di awal tadi kan. Garis merah, perhatikan garis merah itu menunjukkan kecil di awal kan. Kecil di awal, kemudian semakin tinggi. Begitupun dengan bonus HNI gitu lah ya. Nah, jadi usaha yang kita lakukan begitu berat dan besar ternyata di awal menghasilkan bonus yang kecil. Kenapa? Contoh, misalkan kita beli MHS nih, harganya 28.000 kan. Kemudian orang kita tawarkan untuk buat kartu HNI ya, sehingga beli juga 28.000. Ya, kita beli 28.000, kemudian mitra kita juga beli ke kita 28.000. Kayak seolah-olah gak ada untungnya loh ya. Saya beli 28.000, belum bensinnya, belum capeknya. Gak ada untungnya, malahan kita rugi kalau memang mau dipikir-pikir kayak gitu. Tapi itu tuh salah ya. Itu tuh salah sebenarnya. Garis biru semakin lama semakin turun. Nah, garis biru semakin lama semakin turun ya. Artinya semakin besar pasar kita telah terbentuk, semakin lama maka semakin kokoh tim kita. Artinya di awal aja kita capek, kita lelah, kesananya nggak terlalu lelah karena kita sudah membentuk jaringan, memperluas jaringan. Semakin lama maka semakin kokoh tim kita ya.
ya ibaratkan akar lah, seperti benih itu. Kalau misalkan kita tanam benih itu kan belum keluar akarnya kan, itu lama, membutuhkan proses untuk supaya dia berakar dan akar itu menjadi kuat gitu. Nah, ketika sudah kokoh, sudah berakar, maka akan menjadi semakin ringan kerja kita. Bahkan di saat kita tutup usia, tim kita akan terus bergerak, dan ini akan menjadi warisan untuk ahli waris kita. Ya. Kemudian garis merah, semakin lama semakin naik. Ini artinya penghasilan kita akan terus menjadi naik, walau di saat kita sudah mulai tidak mampu berkarya, karena tim atau pasar yang kita bangun terus bergerak. Contoh saja, almarhum Bapak Jenal, leader HNI yang sudah berpulang. Maka tim beliau menjadi warisan untuk anak istrinya. Ya, untuk anak istrinya, misalkan seperti itu. Jadi bisa diwariskan, bisa dilanjutkan oleh anak istrinya atau keluarganya. Maka setelah kita lihat ilustrasi di atas, selanjutnya adalah pilihan teman-teman ya, pilihan masing-masing. Nah, di HN ini mau pilih dengan cara berdagang atau mau pilih dengan cara berbisnis. Kalau dagang itu kan cuma dapat untung aja. Misalkan MHS kita beli 28.000, menjualnya 45.000, kita cuma dapat untung 15.000. Itu dagang. Tapi kalau berbisnis itu kita bina mitra juga, bina mitra supaya mereka bisa seperti di video saya yang lain tuh, bisnis HNI itu seperti menanam pohon sawit ya. Di sana bisa diawali dengan menanam, memupuk, merawat dan berbuah. Kita bisa panen duit. Silakan teman-teman bisa tonton di video saya itu ya. Dan saya juga mau share pengalamannya, bahwa selama saya bisnis HNI, alhamdulillah, karena memang dari awal saya niatnya untuk hijrah produk ya, alhamdulillah ternyata saya kepleset sampai bisnisnya, dan sampai tahap ED ini insya Allah lah bisnis ini adalah bisnis terbaik. Dan jualan saya juga banyak, ada pakaian anak-anak, ada tas, ada cadar. Itu cuman untuk sampingan aja. Ketika mereka kenal saya juga akan mengenalkan HNI, karena bisnis utama saya adalah HNI. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.